Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Masih semangat? Alhamdulillah. Baik, sekarang Ibu akan memeriksa kehadiran dulu ya. Yang dipanggil namanya boleh acungkan tangannya. Yang pertama ada Aldo, hadir. Oke. Lalu Rina. Baik. Indah, ya, hadir. Rino, hadir. Dan Wanda. Oke, baik, alhamdulillah hadir semua ya. Nah, sebelum pembelajaran kita kali ini dimulai, alangkah baiknya kita melaksanakan doa terlebih dahulu. Ayo coba ketua kelasnya pimpin teman-temannya untuk membaca doa ya. Amin. Oke, baik. Di sini kayaknya masih ada yang lemes nih. Coba Ibu mau tes semangatnya. Kalau misalnya Ibu bilang masih semangat, jawabnya semangat, 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 lebih semangat. Semangatnya 3 kali ya. Langsung bilang lebih semangat. Ayo coba. Masih semangat? Semangat, 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 lebih semangat. Ayo, masih ada yang lemes nih, tuh lihat di belakang masih ada yang lemes. Diulangi ya. Masih semangat? Semangat, 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 lebih semangat. Alhamdulillah udah semangat semuanya nih. Materi kita kali ini mengenai operasi hitung bilangan bulat. Dimana pada pertemuan kemarin kan sudah nih kalian mengenal apa itu bilangan bulat. Coba, bilangan bulat itu terdiri atas ya, bilangan netral atau angka 0, bilangan positif, dan bilangan negatif. Nah, operasi hitung pada bilangan bulat ini ada 4, yaitu dimulai dari penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, yang pertama itu adalah penjumlahan, di mana di sini Ibu sudah memiliki garis bilangan. Bisa coba diperhatikan ya. Baik, di sini sudah terdapat garis bilangan. Nah, Ibu akan memberikan contoh soal, yaitu ada seorang anak laki-laki. Dia ini sedang berjalan di lantai berpetak. Mula-mula dia berada di posisi titik 0. Lalu dia maju 3 langkah. Berarti maju 3 langkah, berarti ke kanan 3 langkah. 1, 2, 3. Setelah itu ia melanjutkan langkah kakinya sejauh 5 langkah. Berarti ke kanan lagi 5 langkah. 1, 2, 3, 4, 5. Di titik berapakah ia saat ini? Titik berapa ini? Titik 8, betul. Jadi dapat dituliskan sebagai 3 ditambah 5 sama dengan. Oke, baik, soal selanjutnya bisa digambarkan seperti ini. Mula-mula di titik 0, lalu berada di titik negatif 4 derajat Celcius, berarti mundur 4 langkah. 1, 2, 3, 4, berada di posisi negatif 4 derajat Celcius. Lalu suhunya dinaikkan 6 derajat Celcius, berarti maju 6 langkah. Berarti ke kanan 6 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, saat ini berarti suhunya berada di 2 derajat Celcius, seperti itu. Nah, dapat dituliskan negatif 4 ditambah 6 sama dengan 2. Bagaimana, sudah paham? Nah, oke. Tadi kan kalian sudah belajar tentang operasi penjumlahan bilangan bulat negatif. Nah, untuk sekarang kita akan belajar tentang operasi pengurangan bilangan bulat negatif. Oke, untuk selanjutnya kita ke pemaparan. Nah, untuk pemaparan ini sebelum kita mengetahui operasi pengurangan bilangan bulat negatif,
Nah, kita harus tahu dulu nih bagaimana rumusnya. Kita cari rumusnya. Rumusnya itu adalah A min B sama dengan A plus min B. Dan untuk A min B sama dengan A plus B. Kita perhatikan, harus kita perhatikan. Nah, biar lebih jelasnya lagi, kita beri kotak untuk rumus. Nah, dan untuk selanjutnya kita langsung saja ke contoh soal. Baik, untuk contoh soal kita masukkan saja contoh soal. Nah, untuk contoh soalnya sendiri kita nomor 1 yang biasa saja kita masukkan 3 min 1 sama dengan berapa? 2. Ya, betul. Nah, nomor 2 kita masukkan rumus yang ini. Kita coba 4 ditambah min 2 berapa? Nah, jika seperti ini maka tandanya itu ini penjumlahan dengan positif dengan negatif, berarti dirubah menjadi negatif karena tidak sejenis. Nah, jadi kita bisa tuliskan 4 dikurangi 2 sama dengan 2. Nah, baik. Oke, untuk contoh soal selanjutnya kita masukkan nomor 3, yaitu 6 dikurangi negatif 3. Nah, kita lihat rumusnya yang mana. Nah, ini sama nih kayak yang ini. Jadi kita masukkan rumus yang ini. Jadi seperti apa? Nah, untuk bilangan ini karena sejenis negatif dengan negatif, berarti hasilnya nanti positif untuk tandanya. Nah, kita tuliskan 6 plus 3 sama dengan berapa? 9. Baik, kita coba lagi untuk nomor 4. 8 min 2 sama dengan berapa? Berarti sama dengan 8 ditambah 2 sama dengan 10. Nah, oke, lanjut untuk selanjutnya. Nah, gimana sih caranya kalau ini berada tandanya jadi min? Nah, ini juga min sama gimana? Nah, kita tetap saja kita masih menggunakan rumus yang ini. Namun di sini kita langsung saja ke contoh soal nomor 5. Min 2 dikurangi 3 sama dengan berapa? Ini negatif 5. Seperti 6. Negatif 3 dikurangi negatif berapa ya? Negatif 5 sama dengan berapa? Nah, untuk di sini berarti sama dengan negatif 3 tambah, jadi ditambah ini ya. Jadi ditambah 5 berapa? Kita punya hutang 3 ditambah 5, jadi sama dengan 2. Baik, nah kita ke garis bilangan supaya lebih mengerti. Di sini kita ambil angka 0. 0 itu angka netral. Angka netral 1, 2, 3, 4, 5 itu angka positif, dan ini angka min 1, min 2, min 3, min 4, min 5 itu angka
angka negatif. Baik, di sini kita jelaskan yang ini, min 2 dikurangi 3. Masih min 2 di sini. Kurangi min 3, berarti berkurang itu sama dengan mundur ke kiri. Nah, ini ya. Berkurang itu mundur ke kiri. Ya. 1 berarti 1 2 3. Jadi hasilnya min 5. Min 3 min 6. Jadi sama dengan min 3 plus 5. Jika plus kita berarti dari angka netral mundur nih ke angka min 3. Dari sini kita di bawah aja. Dari bawah ya, oke. Kita dari bawah min 3. Ditambah berarti ditambah itu maju ke kanan. Berarti maju ke kanan. Kita tambah 1 2 3 4 5. Nah, jadi berapa hasilnya? 2, betul? Nah, betul. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, simak pemaparan dari Bapak berikut ini. Nah, oke, kita langsung ke contoh soal. Di sini ada suhu udara di kota London yaitu minus 6 derajat Celcius. Dan kita selisih. Nah, selisih itu ditandakan dengan min, ya. Dan untuk selisihnya itu suhu di Jakarta adalah 28 derajat Celcius. Nah, kita cari min 6 derajat Celcius dikurang 28 derajat Celcius sama dengan min 34. Untuk operasi sendiri kita sudah belajar sebelumnya. Dan jadi selisih suhu di kota London dan Jakarta adalah 34 derajat Celcius. Nah, kita hanya memasukkan soal cerita ke dalam soal biasa. Jangan lupa untuk dipahami kembali soalnya supaya lancar dalam pengerjaan. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai perkalian bilangan bulat negatif. Lalu anak-anak, apakah kalian mengetahui sifat-sifat dari operasi perkalian itu sendiri? Wah, sepertinya masih ada yang mengingat-ingat nih. Nah, maka dari itu, yuk kita bahas bersama-sama. Yang pertama, ketika bilangan positif dikalikan bilangan positif, hasilnya menjadi positif. Lalu, mengapakah hal itu bisa terjadi? Kita ibaratkan sesuatu yang benar, kemudian dibenarkan, maka tentunya benar. Nah, yang kedua yaitu operasi ketika bilangan positif dikalikan bilangan negatif menjadi negatif. Mengapa? Karena sesuatu yang benar kemudian disalahkan tentunya menjadi salah. Nah, contohnya ketika Edo merupakan seseorang yang baik, kemudian suatu saat Edo dituduh untuk mencuri. Nah, maka itu merupakan sesuatu yang salah, yaitu negatif, seperti itu ya. Nah, lalu sifat selanjutnya ketika bilangan negatif dikalikan bilangan positif, maka hasilnya menjadi negatif pula, yaitu ketika sesuatu yang salah kemudian dibenarkan, maka tentunya salah ya. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari, Edo lagi nih ya. Ketika Edo mencuri sesuatu, misalnya pensil punya temannya, kemudian temannya atau yang lain mengakui bahwa Edo tidak bersalah, maka itu merupakan suatu yang salah karena Edo merupakan pencurinya gitu. Nah, selanjutnya mengenai yang terakhir nih, operasi ketika negatif dikalikan negatif, maka hasilnya akan menjadi positif. Mengapa? Yaitu kita ibaratkan sesuatu yang salah kemudian disalahkan, maka tentunya akan menjadi sesuatu yang benar, seperti itu ya. Kita ibaratkan Edo merupakan seorang pencuri, kemudian Edo diakui atau dijatuhkan sanksi seperti itu ya atas perbuatannya itu, maka itu merupakan sesuatu yang benar, seperti itu. Nah, selanjutnya Ibu akan memberikan contoh soal mengenai perkalian bilangan bulat negatif. Maka dari itu disimak ya anak-anak. Nah, mari kita contohkan contoh soal perkalian bilangan bulat negatif. Soalnya yaitu
Anis memiliki 2 pohon mangga yang sudah berbuah. Kita ibaratkan kuda poni tersebut merupakan buah ya, buah mangga seperti itu. Nah, Anis karena mangganya sudah panen, maka akan memetik buah mangga tersebut, di mana masing-masing dari pohon memiliki 4 buah mangga. Maka bentuk perkaliannya menjadi min 4 karena nantinya buah tersebut akan diambil, kemudian dikali 2 yaitu karena 2 pohon. Selanjutnya jadi hasilnya adalah, mari kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, karena buah ini akan dipetik atau dalam artian akan dikurangi minus ya, maka dari itu jumlahnya menjadi min 8. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai operasi pembagian bilangan bulat. Perlu anak-anak ketahui bahwa aturan-aturan yang ada dalam operasi pembagian bilangan bulat sama seperti pada operasi perkalian. Seperti ini, jika bilangan positif dibagi dengan bilangan positif, maka hasilnya tetap positif. Jika bilangan negatif dibagi dengan bilangan negatif, maka hasilnya positif. Jika bilangan positif dibagi dengan bilangan negatif, maka hasilnya menjadi negatif. Begitu pula sebaliknya, jika bilangan negatif dibagi dengan bilangan positif, maka hasilnya adalah negatif. Ya. Langsung saja pada contoh, misal ada soal 30 dibagi 10 sama dengan, coba diingat-ingat kembali perkaliannya. Ya, betul. 30 dibagi 10 yaitu 3. Kita buktikan memakai bagi kurung ya. 30 dibagi 10. 3 bagi 1. 3. 3 kali 10, 30 dikurangi 0. Betul ya? Terbukti? Ya. Bisa kalian lihat di sini bahwa ini merupakan bentuk bilangan positif, jadi ini positif. Positif dibagi positif, hasilnya tetap positif. Jangan sekali-kali menaruh simbol positif di depan, itu tidak perlu ya. Oke, selanjutnya ada yang bertanya nih. Lalu bagaimana jika pengoperasiannya bilangan negatif? Oke, di sini ada contoh. Misal, min 124 dibagi min 4. Perlu diingat kembali aturannya. Minus dibagi minus sama dengan positif. Oke, kita buktikan. 124 dibagi 4. 1 dibagi 4 apakah bisa? Tidak bisa. Maka dari itu, kita mengambil dua angka. 12 dibagi 4. Hasilnya 3. Lalu dikalikan 3 kali 4, hasilnya 12. Lalu kita kurangi. 12 dikurangi 12, habis. Sisa 4 kita turunkan. Lalu dibagi 4, dibagi 4, 1. Seperti tadi dikali, 1 kali 4, 4. Kita kurangi lagi, hasilnya habis 0. Jadi hasilnya adalah 31 plus 31. Amin menabung di bank setiap bulannya. Setelah 7 bulan, tabungan Amin sebesar Rp350.000. Berapakah Amin menabung pada setiap bulannya? Baik anak-anak,
Mari kita jawab bersama pertanyaan tersebut. Biasakan ketika menjawab soal cerita itu, mencantumkan diketahui dan ditanya. Diketahui jumlah tabungan 350.000, lama menabung selama 7 bulan. Ditanyanya, berapa uang yang ditabung Amin setiap bulan? Ketika kalian telah mencerna atau membaca soal tersebut, kalian pasti bisa menyimpulkan bahwa itu merupakan operasi pembagian. Langsung saja, besar tabungan 350.000 dibagi selama menabung 7 bulan. Ketika pembagiannya, kalian abaikan dulu angka 0 ini, kalian abaikan. Kalian bagikan 35 dengan 7. Ayo ingat-ingat lagi perkaliannya. 7 kali berapa yang menghasilkan 35? Ya, 35 bagi 7, 5. Atau 5 kali 7, 35. Lalu, kita bawa nolnya sebanyak 4 ya. 1, pakai titik jangan lupa. 2, 3, 4. Jadi hasil 350.000 dibagi 7 bulan merupakan 50.000 per bulannya. Baik anak-anak, apa saja yang telah dipelajari hari ini? Ya, ada operasi penjumlahan, operasi pengurangan, operasi perkalian, dan operasi pembagian. Lalu bagaimana nih perasaan kalian setelah menyelesaikan soal-soal pengoperasian bilangan bulat? Bagus. Semoga kita memahami materinya dengan baik ya. Jangan lupa untuk melatih kembali dengan bentuk soal yang berbeda ya. Jangan takut karena tidak ada yang sulit ketika kita mau mencoba. Bisa karena biasa. Oke, menutup pertemuan hari ini, alangkah lebih baiknya kita membaca doa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.